datang. Ada pula tentara yang terakhir ini bernama Corona. Orang yang berada di Uyghur tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran. Apa sebab? Bila di masjid ramai biasa, bila di dalam surau ramai biasa, tapi di padang dengan hujan lebat orang tetap ramai tak berkurang, itulah baru luar biasa. Yang hadir di hadapan saya ini adalah para mujahid fi sabilillah. Yang hadir ini adalah pemuda belia yang di masa akan datang di tangan merekalah kekuasaan Islam. Allahu Akbar. Dari teriakannya hantu setan pun akan berlari. Dari teriakannya akan membangkitkan semangat. Gambar-gambar yang di-share malam ini dari Terengganu akan membuat orang berkata, inilah agama yang diridhai Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu jangan lupa like and share. Ini bagian daripada dakwah. Ini adalah syiar dakwah. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan solat Idul Fitri tidak di masjid, ramai di padang. Solat Idul Adha lagi ramai. Tapi kalau solat Idul Adha orang ramai, dia tidak heran. Kenapa ramai? Sebab ada pembagian daging kambing. Malam ini tidak ada yang balik membawa daging kambing. Tapi malam ini malah wang yang ada pula berkurang. Sebab dikirimkan untuk tabung Terengganu for Yemen. InsyaAllah berapapun yang kita berikan itu amat sangat bermanfaat. Sekarang ini musim dingin, musim sejuk. Saudara kita di Yaman kedinginan, cuaca mereka menyiksa, kaki mereka tiada beralas, memijak tanah. Tapi dengan bantuan dari Terengganu, InsyaAllah hangatlah badan mereka. Dapatlah mereka makan makanan yang bergizi. Maka insya Allah segala rezeki orang Terengganu akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak Terengganu saja, orang Kedah yang datang pun dapat juga. Tapi tentu sahibul bait lebih besar daripada tamu. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan malam ini. Yang pertama, bahwa Terengganu tidak dapat dipastikan bila orang Terengganu bersyahadat. Tapi kalau dikatakan pada 700 tahun yang lalu dia sudah menulis huruf Arab di batu. 700 tahun yang lalu dia sudah menulis huruf Arab berbahasa Melayu, tapi hurufnya huruf Arab di batu. Maknanya sebelum itu Islam sudah lama bertapa. Oleh sebab itu bila disebut Melayu maka berarti Islam. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya saja. Saya bangga malam ini. Sebab apa? Sebab dalam satu hembusan nafas kita berkata Melayu, maka adalah Islam. Oleh sebab itu maka kita bangkitkan lagi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan malam yang berbahagia ini adalah bahwa dakwah Islam tidak hanya setakat tazkirah, tidak hanya sebatas pada khutbah, tapi ada yang lebih besar daripada itu adalah ketika Islam berkuasa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Islam itu hanya sebatas pada tazkirah, pada khutbah, akan berakhir. Makanya Islam mengapa kuat di Terengganu? Kerana Islam ada kuasa. Allahu Akbar. Kekuasaan Islam ini akan bertahan madamatis samawati wal ard. Selama hayat dikandung badan, selama bumi masih terhampar, selama langit masih terkembang, maka insya Allah Islam akan tetap ada. Maka perlu sokongan, dukungan masyarakat. Untuk apa? Sebab selama 13 tahun Nabi Muhammad di kota Makkah Al-Mukarramah, Nabi tak ada kuasa. Tidak ada solat berjamaah, tidak ada kutipan zakat, tidak ada orang susah yang dapat ditolong. Bahkan sahabat Nabi tersiksa, dibunuh, dihabisi, dibakar, dikuliti. Tapi ketika Islam ada kuasa di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, disitulah baru Islam dihormati dan dimuliakan. Islam ini mulia, Islam ya'lu,
Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Akan tetapi ketika Islam ini tak ada kuasa, dia diremeh-temehkan, dia dihina, dia dilekehkan. Tapi manakala Islam ada kuasa di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, disitulah baru musuh-musuh Islam segan. Mereka takut. Nabi Muhammad SAW datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dengan kemudian 8 tahun lamanya membuat kekuasaan, sampailah dia ke kota Makkah Al-Mukarramah membawa 10.000 pasukan. Perang Badar menang, perang Uhud kalah, disusul dengan berbagai macam perjuangan lainnya, sampai pada akhirnya tahun ke-6 sahabat bermimpi 6 tahun tak melihat kampung halaman tempat dilahirkan. Apa kata orang Melayu, sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Tapi Nabi meninggalkan kampung halamannya bukan sekejap, bukan sekedip mata. 6 tahun lamanya dirindukan. Sahabat bermimpi, ya Rasulullah, malam tadi aku bermimpi, aku lihat kita tawaf dan sa'i, aku lihat kita menggunting rambut, ada yang mencukur habis, ada yang memotong pendek. Kata Nabi SAW, itu adalah isyarat bahwa kita mesti datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi niat itu belum lagi tersampai. Di Hudaybiyah mereka dihadang oleh kafir Quraisy, tidak boleh masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Maknanya apa? Kekuasaan kalau tidak sempurna, maka kita tetap akan dihina, kita tetap akan ditindas. Sampai akhirnya tahun ke-8 di bawah panglima perang bernama Sa'ad bin Ubadah, Nabi membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Mana Abu Sufyan yang sombong? Saat itu barulah dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengapa kita dihina di Palestina? Mengapa kita dilecehkan, direndahkan, dipijak, disaksikan oleh seluruh mata dunia? Binatang yang tenggelam di dalam laut mereka selamatkan, mereka cuci basuh, sebab binatang itu burung-burung yang terkena minyak. Mereka dengan alasan bahwa ini makhluk yang mesti diselamatkan, tapi mereka diam melihat saudara kita di Uighur, di Rohingya, di Palestina. Apa sebab kita dihina? Sebab kita tidak ada kekuasaan. Oleh sebab itu, yang pertama kali yang diajarkan Nabi SAW ketika dia pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah adalah tunduk Yahudi Bani Nadir, tunduk Yahudi Bani Quraizah, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar, semuanya tunduk. Kenapa? Karena ada kuasa di tangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini, kenapa banyak umat Islam datang ramai berbondong-bondong? Bukan setakat mendengar tazkirah Abdul Somad. Kalau hanya tazkirah Abdul Somad, tak perlu datang beramai-ramai. Cukup buka saja Ustadz Abdul Somad Official, subscribe. Cukup. Semua orang Terengganu sudah menyaksikan itu semua. Tapi ramai ini apa sebab? Kerana ada kekuasaan, ada tauliah, ada izin, support dari menteri besar yang amat berhormat, ada hukumah, ada kemuliaan. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan Islam cukup dengan solat saja, dengan puasa saja, dengan zakat saja, dengan haji saja, siapa yang boleh mengutip zakat? Siapa yang boleh mengambil zakat kalau bukan kekuasaan? Makanya ayat tentang zakat tidak dikatakan bayarlah zakat, tapi ayat tentang zakat apa kata Allah? Khul, ambil zakat. Khul, kutip zakat. Ambil kambing mereka. Kalau ada kambing 40, ambil 1 kambing. Kalau ada unta 5 ekor, ambil 1 kambing. Kalau ada emas dia 85 gram, ambil rubu'ul usyur. Apa maknanya? Zakat dikutip, diambil, diketuk pintunya. Siapa yang sanggup mengutip, mengambil zakat kalau bukan orang yang ada kekuasaan? Manakala kekuasaan ada di tangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah baru mereka segan. Surat Nabi dibaca oleh Hirqal, penguasa Azimur Rum di Damaskus hari ini, ibu kota Suriah, negeri Syam. Dia baca surat Nabi SAW, dia cium surat itu, dia simpan di dalam kotak,
dia bagi wangi-wangian untuk menghormati. Kenapa? Karena dia tahu kekuasaan dunia akan dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perang Ahzab, datanglah seorang sahabat memiliki idea yang brilian. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Kami ada strategi perang, wahai Rasulullah. Kalau kita ingin supaya pasukan dari Makkah tidak masuk sampai ke Madinah, kita mesti menggali parit yang panjang. Parit itu dalam bahasa Arab disebut dengan khandak. Khandak, parit. Ikut Nabi menggalinya. Manakala besi itu terkena batu, maka mengeluarkan cahaya. Apa kata baginda? Cahaya pertama, aku lihat kamu menguasai Yaman. Cahaya kedua, aku lihat kamu akan menguasai Syam. Cahaya ketiga, aku lihat kamu akan menguasai Rom. Orang kafir tertawa. Apa itu? Sahir, tukang sihir. Kadzab, tukang dusta. Pembohong. Mana mungkin orang Arab buta huruf yang tak boleh baca tulis akan menguasai Yaman, menguasai Syam, menguasai Rom. Hari ini apa yang dikatakan baginda terbukti nyata. Yaman bersyahadat, Syam bersyahadat, Rom bersyahadat. Rom masa itu adalah Konstantinopel. Dari mulut dia yang tak dapat menulis dan membaca, tapi menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Apa kata dia? La tufta'annal Konstantiniyah. Kamu akan membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik panglima perang adalah panglima perang yang masuk ke Konstantinopel. Wala ni'mal jaishu dzalikal jais. Dan sebaik-baik pasukan tentera adalah tentera yang menguasai Konstantinopel. Dia robah negeri itu bernama Istanbul. Apa yang terjadi adalah ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kuasa di tangan seorang muslim itu yang akan dapat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna? Al-Muslim, seorang muslim, la yutimma islamahu, tidak akan sempurna keislamannya hatta sampai dia peduli kepada apa? Sia-sian, ba'idan nazar an syu'uni ummatih, muhtamman biha wa ghuyuran 'alaiha. Dia tidak akan sempurna Islamnya sampai dia peduli kepada urusan umatnya, dan kepedulian kepada urusan umat hanya dapat diselesaikan dengan kekuasaan. Tapi Allah memang sayang pada umat ini. Umat kehilangan kekuasaan, umat kehilangan kesultanan, umat kehilangan khalifah, umat kehilangan. Sekarang umat hanya tinggal membaca Al-Quran, berzikir, tapi Allah masih kasihan. Aku masih iba melihat kamu, kata Allah. Maka ditolong Allah dengan berbagai macam tentera. Macam-macam tentera Allah datang. Ada pula tentera yang terakhir ini bernama Corona. Orang yang berada di Uyghur tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran. Apa sebab? Salah satu sebabnya karena mereka berwudu. Setiap hari mereka membasuh tangan. Virus tidak akan terkena kepada orang yang selalu menjaga kesucian. Mereka memakan binatang yang disembelih, yang dimasak, bukan yang mentah, bukan makan darah. Sebab di dalam darah ada bakteria penyakit. Manakala ajaran Islam diamalkan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Terima kasih. Intan sulullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Kalaulah bukan kerana pertolongan Allah, sudah lama Islam ini musnah dari atas muka bumi Allah. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Wallah khairul makirin, tipu daya Allah, pembalasan Allah lebih hebat daripada yang mereka lakukan. Oleh sebab itu kita ajarkan anak-anak kita bahwa dalam fikih tidak hanya fikih taharah, tayammum, wudu, membasuh hidung, membasuh muka, istinsyaq, madmadah. Tidak hanya kita ajarkan kepada generasi kita akan datang bahwa Islam ini hanya membahas masalah darah, hanya membahas masalah sembelihan. Islam tidak hanya membahas masalah nikah, tapi Islam juga membahas masalah jihad, masalah fiqhud daulah, masalah fiqhus siyasah. Karena dengan itu kita sedang mencetak, membentuk
generasi akan datang, generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi, generasi-generasi Muhammad Al-Fatih. Dulu yang membebaskan Palestin adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Selesai Umar bin Khattab, datang Salahuddin Al-Ayyubi. Berakhir masa Salahuddin, datang masa generasi Muhammad Al-Fatih. Tiganya mewakili suku bangsa di dunia. Umar bin Khattab, Arab Quraisy. Salahuddin Al-Ayyubi, suku Kurdi. Muhammad Al-Fatih, suku Turki. Arab Quraisy sudah, Kurdi sudah, Turki sudah. Melayu akan datang. Jangan lupa. Melayu akan bangkit, akan datang. Sebab kita belum pernah mendapat giliran itu. Kurdi sudah, Quraisy sudah, Arab sudah, Afrika sudah. Bila Afrika diberikan Allah, manakala hijrah yang pertama bukan ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hijrah pertama ke Afrika. Negeri itu bernama Abyssinia. Abyssinia adalah Ethiopia. Ethiopia dulu adalah negeri yang pernah berkuasa. Di antara sebab Nabi salat gaib ketika Najasyi penguasa Ethiopia meninggal dunia, Nabi kumpulkan sahabat, Nabi salat, jenazahnya tak ada. Sebab jenazah tak ada, itulah maka disebut dengan salat gaib. Kenapa? Karena Nabi mendoakan Najasyi. Apa jasa Najasyi terhadap perjuangan Islam? Kerana Najasyi memberikan perlindungan kepada rombongan Ja'far bin Abi Talib, saudara kandung dari Ali bin Abi Talib, yang hijrah mendapatkan perlindungan oleh Najasyi. Afrika sudah pernah, Quraisy sudah pernah, negeri Syam sudah pernah, tapi negeri Melayu insya Allah bangkitkan semangat itu. Begitu yang diajarkan oleh ayahanda dari Muhammad Al-Fatih saat dia memandikan anaknya. Apa yang dia katakan? Wahai anakku, di seberangmu ada kekuasaan yang besar. Aku ingin nanti sampai masanya, engkau remaja, engkau dewasa, engkau akan merebutnya, engkau akan bersyahadat di sana. Semangat yang diberikan oleh seorang ayah, itulah yang dikenang sepanjang zaman oleh seorang anak. Hari ini seorang ayah hanya menasihatkan anaknya, yang penting engkau bekerja, nanti engkau akan makan, engkau punya kereta, engkau punya rumah besar, setelah itu engkau menikah, selepas itu engkau akan mati. Kalaulah hanya itu cita-cita seorang ayah, apa beza kita dengan haiwan yang hanya hidup, selepas hidup tidak ada misi dalam hidupnya, tak ada cita-cita tertinggi. Cita-cita tertinggi orang Islam adalah asy-syahadah asma amanina, menjadi syahid adalah mimpi terbesar. Menangis seorang sahabat bernama Khalid ibnul Walid. Mengapa dia menangis? Karena setiap jengkal badannya ada bekas tusukan tombak, ada luka pedang, ada luka anak panah. Tapi dia menangis di atas tempat tidur mati sebagai seorang tua, bukan sebagai seorang syahid. Walaupun pahala syahid sudah dia dapatkan, berkali-kali dia ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid kita sekarang adalah syahid menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Yang pertama, maka hendaklah orang Islam punya kekuasaan. Kesempatan ini saya sampaikan 3 hal. Yang pertama, umat Islam mesti menggenggam tampuk kekuasaan.